Ya Pak Ustadz, kan ada juga satu sisi di mana kadang-kadang mungkin niatnya atau perkaataannya sudah dijaga. Ya. Tapi kan perasaan seorang itu kan yang sulit buat untuk dijaga. Jadi bisa jadi Kang Maman sudah cerita dengan lembut, sudah tepat gitu ya. Tapi mungkin yang menerima, kalau mungkin memang dasarnya orang yang mungkin sedang pusing kepalanya, bawaannya malah tetap sebel gitu Ustadz. Gimana tuh Ustadz? Ya, saya kan hanya bisa mengatur hati saya. Saya nggak bisa ngatur hati orang. Nah, jadi kalau perbuatan saya itu benar, menurut Al-Quran benar, menurut hadis benar, menurut ulama, ya saya laksanakan aja. Bahwa orang menyikapi saya, ya selama saya nggak salah, ya saya nggak perlu memikirkan sikap orang. Karena sebetulnya hidup ini simpel, sederhana. Yang ribet itu memikirkan komen orang. Dan memang kita hidup sekarang di zaman komen. Grup isinya komen, Instagram komen, TikTok komen, semuanya komen. Dulu TV aja, sekarang TV pun di bawahnya komen juga. Jadi misalnya saya naik mobil, saya beli dengan cara yang halal. Saya bawa anak istri jalan, saya kemudian tinggal di rumah. Lalu kemudian Idul puasa bersama, ada tamu, kita posting, lalu kemudian orang marah. Saya melihat Ustadz punya mobil naik jantung koroner saya. Saya melihat Ustadz punya rumah, saya naik asam lambung saya. Itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol kan? Karena dalam diri orang. Nah, saya hanya bisa menjelaskan bahwa tujuan saya itu bukan untuk sombong. Saya manusia biasa. Nah, maka itulah perlunya kita ada klarifikasi, ada silaturahim. Insya Allah inilah perlunya. Sekarang orang udah nggak ada nongkrong-nongkrong lagi. Alhamdulillah kita di Rawa Terate ini masih ada nongkrong. Orang masih bisa minum. Kita dari tadi nggak ada yang minum. Padahal belum imsak. Tuan rumah. Silakan. Bismillah. Tapi jadi kalau kita muncul selfie dengan latar belakang Ka'bah, Ustadz. Ya. Niatnya nggak ria. Tapi begitu muncul, lalu kemudian orang bilang, lu kamu ria. Lalu saya terganggu dengan itu. Itu saya udah ria ya Ustaz? Ketika kita terganggu dengan sesuatu yang mestinya tidak terganggu. Jadi ada SOS, standar operasional setan. Nah itu dia. Jadi dia ini standarnya ketika kita belum beramal, dia bilang kau jangan beramal. Setelah kita beramal, dia katakan amal kau hebat. Setelah kita beramal, kata dia, amal kaulah yang paling diterima Tuhan. Yang lain masuk neraka, kaulah penghuni surga. Merasa angkuh, merasa sombong. Lalu bagaimana? Kita laksanakan saja apa yang mesti kita lakukan. Kita luruskan hati kita. Kalau terlintas, kita cepat-cepat istighfar. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang khilaf lalu dia melakukan perbuatan salah, dzakarullah, langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru, mereka beristighfar minta ampun kepada Allah lidzunubihim, walam yusirru, dan tidak melanjutkan kesalahan. Adapun syiar-syiar yang kita lakukan ini baik. Kalau memposting itu adalah riya, maka yang paling banyak riyanya berarti saya. Tausiah 1 jam itu dipotong-potong, diposting terus. Kalaulah di komen orang itu berarti amalnya habis, berarti yang habis amalnya amal saya. Karena di komen terus. Nah, jadi saya berusaha, saya berbuat, tidak saya langgar aturan. Setelah itu saya minta ampun pada Allah supaya Allah jaga hati saya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Mudah-mudahan ini menjadi syiar.